That's why he's the GOAT. I don't know why I did that, but akhirnya film GOAT keluar. Yeay, animasi yang ditunggu-tunggu. Sejak gue nonton trailernya, gue pengen nonton. Why? Because the animation is really good and because it's funny. Karena plesetannya. Gue bukan orang yang ngikutin basket banget, tapi I love the culture that stems from it. Jadi budaya yang datang dari basket, and like the people that play basket usually ada ties juga to music, to the music industry, dan hal lainnya. Jadi gue sebenarnya ngikutin the culture. Jadi gue penasaran aja gitu. Dan karena gue suka again animasinya gitu. Animasinya kan abisnya dibuat oleh Sony Studios yang ngebuat juga series Spider-Man, bukan series, maksudnya film seriesnya Spider-Man Miles Morales, yang terakhir kan Into the Spider-Verse ya. Jadi stylenya kayak gitu animasinya, yang FPS-nya agak choppy, animation stylenya baru, dan juga executively produced film ini by Stephen Curry, which is one of the greats in basketball. Akhirnya gue sempat nonton baru banget tadi, so I just got home. I'm making this review. Is the movie good? Apakah movie-nya bagus? Wait till the end of the video. Nah, I'm just kidding. It's really good. Bagus banget. It's really good sampai mungkin masuk my top 3 animations of all time. Mungkin karena gue bias aja ya, karena gue suka banget stylenya, art style, animation stylenya dari film-film kayak gini, which is like of course Into the Spider-Verse dan juga sekarang GOAT dari Sony. Menurut gue it's so cool. Jadi mungkin itu. But then again, sebenarnya animasinya juga udah nggak se-revolutionary dulu. Maksudnya nggak sebaru dulu. Abisnya kan kita udah pernah lihat di film Spider-Man Miles Morales sebelumnya gitu. This time the animation style tuh sama. Dan I don't know ya, mungkin mata gue bukan animasi, but I can't really see some new things. Itu kayak hampir sama aja animation stylenya. Walaupun bagus, it's amazing. Dan sangat incredible. Worldnya tuh jadi bagus banget, colorful banget. Dan animasinya bagus banget, fit in, gila, gue nggak ngerti lagi, ini beneran bagus. Secara cerita pun sebenarnya nggak revolutionary juga, maksudnya nggak yang ultimately baru gitu, bukan ciptaan baru. Abisnya ini ngikutin cerita underdog di cerita sports biasa gitu, yang lu biasanya paling udah pernah lihat di film atau series yang biasanya berkaitan dengan sports, apalagi ya. Dimana ada seorang underdog, ya orang yang diremehkan, yaitu dalam film ini adalah si goat-nya, si kambingnya, yang namanya Will Harrison. Intinya dia pengen main basket di liga basket di dunia dia gitu. Yang dimana di dunia dia, kalau mau main basket, atau di dunia dia namanya war ball ya, bola perang, bukan bola basket. War ball itu biasanya yang main adalah hewan-hewan yang bertubuh besar, berbadan besar, kayak contohnya macan, gorila, apalagi jerapah gitu. Sedangkan kalau yang badannya agak kecil dikit, kayak misalnya kan dia kambing nih si Will, itu lu biasanya nggak boleh masuk, habisnya fisik lu terlalu kecil, jadi nggak bisa bersaing. Tapi somehow akhirnya dia masuk gitu, setim sama pemain favoritnya dia, yaitu namanya Jet. Dan akhirnya mereka main bersama lah, dan akhirnya mereka bisa mencapai mimpi mereka bersama, intinya gitu. By the way, don't worry, ini spoiler free ya, ini spoiler free. Tapi what I like about it, at least mereka coba membuat atau memberi satu perspektif lain. Biasanya dalam underdog story kayak gini, kan tadi ada 2 main karakternya kan, si Will, si kambing yang adalah main karakter kita, dan si Jet yang adalah Panther ya, kayaknya dia Panther, yang dimana dia adalah semacam mentornya lah, kan dia favorit playernya si Will. Tapi this time kita bukan cuma ngelihat perspektifnya Will, dimana kita cuma ngelihat dia kerja keras untuk menjadi player baik gitu dalam bola basket. Tapi kita juga ngelihat perspektifnya si Jet, di mana dia juga sebenarnya struggling karena orang pada manggil dia, oh lu terlalu tua untuk main lagi, lu dari dulu nggak pernah menang championship, lu tuh sebenarnya nggak jago-jago amat. Jadi kita bisa lihat internalnya sama si Jet tuh, kayak dia tuh sebenarnya ada pergumulan sendiri, she's fighting herself karena dia doubt herself juga gitu, dan dia bahkan saking fokusnya pengen dapet championship, dia sampai ngerendahin teammates-nya, dia sampai nggak fokus di dalam hal yang sebenarnya bisa membangun dia untuk jadi lebih baik. Dan itu sebenarnya yang ngebuat dia nggak bisa jadi player yang lebih baik. Dan akhirnya si Will yang ngebantu dia untuk fix masalah itu. Dan si Jet ini yang juga ngasih motivasi ke Will untuk menjadi player yang lebih baik. Jadi menurut gue that perspective is fresh. Abisnya kalau cerita kayak gini biasanya kan kita cuma ngikutin main karakternya ya. Oke, dia dari misalnya diremehin, tapi akhirnya kita ngikutin dia sampai akhirnya dia sampai reach the top. Tapi this film, kita lihat dia sama mentornya bisa reach the top together gitu maksud gue. But ya, at the end of the day tetap masih standar kalau secara alur overallnya ya.
karena stakes-nya tuh nggak berasa gitu, karena kita tuh tahu pasti the good guys will win in the end. Kita tahu pasti si Will sama si Jet ini akhirnya berdua bakal menang championship-nya, which they actually did. Akhirnya mereka menang, mereka mencetak sejarah, bla 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 gitulah. Jadi kita nggak ada takut bahwa mereka akan kalah gitu. And menurut gue yang paling sayang sih ya, itu simbolisme GOAT-nya. Kan mereka pakai nama GOAT sebagai nama filmnya, sebagai plesetan kan, dengan budaya manggil orang terbaik itu sebagai GOAT, greatest of all time. Jadi mereka pakai kambing sebagai joke gitu. Di beberapa scene di filmnya mereka juga ngomongin itu, bahwa si Will adalah GOAT kambing, tapi juga bisa jadi greatest of all time, bla bla bla. Tapi menurut gue at the end of it kurang clear gitu. Jadi sebenarnya messaging tentang GOAT ini apa? Padahal bisa kayak, oh akhirnya si Jet dilihat sebagai GOAT gitu kan, sebagai pemain yang terbaik atau apa gitu. Tapi akhirnya enggak. It's just like for apa ya? Buat plesetan aja, which menurut gue agak sayang sih. There's more that they can do with that. Bukan berarti filmnya jelek, enggak. Tapi maksudnya tinggal satu part lagi gitu yang bakal ngebuat bagus banget. But ya, kalau lu masih mempertimbangkan untuk nonton, buat apa men? Ini bukan film bocil doang. I also love saat animasi gitu. Saat animasi bisa ngebuat cerita dengan layers yang banyak. Jadi bukan cuman cerita ini bisa di enjoy sama bocil, tapi juga bisa di-enjoy dengan orang-orang lain yang bahkan bukan fan sport. Kayak misalnya gue bukan fan sport, gue nggak ngikutin basket, tapi gue masih bisa suka dengan story-nya, gue masih bisa feel proud with the characters, I can connect with the characters, it feels relatable gitu, walaupun gue sebenarnya nggak terlalu ngerti-ngerti amat. But yeah, there's layers to this, gue suka banget. Kayak kalau lu udah sampai titik teratas, pasti lu bakal ngedoubt yourself, lu bakal mikirin diri lu sendiri, apakah am I good enough gitu. Tapi kalau lu masih di bawah, pasti lu ngerasanya tuh that hunger, kelaparan itu buat mau naik ke atas gitu. Dan itu di film ini bisa ngasih tahu dengan sangat baik. Kalau lu belum nonton, go watch it. Sorry this review is kind of low energy karena gue capek banget, but the movie was really high energy, it was really good. Tapi gue capek, so that's it. Thank you.